Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini agak berbeda dari video yang sebelumnya. Biasanya isi videonya adalah tentang proses memasak atau hasil masakannya. Nah, sekarang videonya adalah tentang tips bagaimana caranya biar tetap konsisten dalam memasak di rumah atau bikin masakan homemade. Jadi ceritanya saya udah kurang lebih 4 tahun, masuk tahun kelima, jadi ibu rumah tangga dan selalu masak di rumah. Jadi kita jarang banget beli masakan di luar, dan ketika keluar pun jarang makan di luar. Jadi kalau anak-anak pengen keluar, biasanya kita makan dulu di rumah gitu. Jadi memang tiap hari prioritas pertama yang dilakukan pada pagi hari itu adalah menyiapkan makanan untuk seharian penuh. Jadi anak-anak memang makan sendiri, makan masakan rumahan. Jadi ada beberapa tips yang bisa saya kasih ke ibu-ibu semua, bagaimana caranya tetap bisa masak tiap hari tanpa bosen atau bingung mau masak apa lagi selanjutnya. Jadi tips yang pertama adalah harus punya alasan kenapa harus masak di rumah. Jadi misalnya mungkin ada yang pengen sehat atau pengen hemat. Nah, kalau saya sendiri alasan kenapa harus masak di rumah tiap hari adalah mereka berdua. Jadi sejak punya anak, sejak laki-laki lahir dan mulai MPASI, itu saya memang terpaksa sih sebenarnya awalnya. Jadi sebelumnya itu memang masak juga di rumah, tapi nggak sesering sekarang gitu, nggak tiap hari. Nah, semenjak Haki mulai MPASI, abang Haki memang punya komitmen bahwa Haki harus makan MPASI yang saya bikin sendiri gitu, bukan yang dibeli atau buatan pabrik kayak makanan jadi gitu. Jadi memang Haki nggak pernah saya kasih bubur jadi atau sereal gitu, nggak pernah. Dan dia tiap hari memang makan masakan yang saya bikin sendiri, mulai dari yang teksturnya halus kayak bubur gitu sampai sekarang pun nasi juga dia memang makan masakan yang saya masak tiap hari gitu. Jadi alasan saya masak tiap hari itu adalah mereka berdua. Jadi mereka nggak suka makan makanan luar gitu. Jadi walaupun memang terpaksa makan di luar, hanya beberapa tempat yang memang diterima sama lidah mereka. Alasan lain adalah karena memang pengen hemat. Jadi saya dan suami kita punya budget strict buat semua pos keuangan di rumah gitu. Jadi iya sayang. Apa sayang? Es krim. Oh iya, mobil es krim. Iya. Jadi kita memang sudah membudgetkan sekian juta atau sekian ratus ribu untuk kebutuhan makan, dan kita anggota keluarganya ada 4, terus punya anak kecil, dan memang pengen tiap hari itu harus selalu ada menu bergizi dan seimbang. Jadi memang tiap hari itu saya wajib masak, harus ada karbo yang pasti, terus harus ada protein hewani, protein nabati, sayur, sama buah. Jadi memang sebenarnya pos untuk makanan ini agak besar, makanya ketika memutuskan untuk masak sendiri di rumah, itu salah satunya adalah pertimbangan penghematan. Selain hemat juga karena bersih juga, kita tahu mengolahnya sendiri bagaimana, dicucinya sebersih apa, terus cara mengolahnya bagaimana. Nah, kalau udah ketemu alasannya kenapa harus masak di rumah tiap hari, biasanya sih awal-awal bakal kerasa kepaksa, tapi lama-lama kayak jadi kebiasaan aja gitu. Kalau nggak masak aneh aja gitu rasanya. Nah, kalau udah punya alasan, tips yang kedua adalah biar mempermudah proses masaknya, jadi nggak ribet, terus nggak bingung juga mau masak apa lagi selanjutnya, adalah food preparation.
dipatahin nak, nggak usah dipatahin, susun aja, susun. Jadi usahakan belanja per minggu atau per 2 minggu tergantung kondisi. Kalau saya sendiri karena memang kulkasnya kecil, jadi memang hanya cukup menampung untuk belanja 1 minggu sekali gitu. Dan beberapa bahan sayuran pun nggak bakal tahan lebih dari 1 minggu gitu, akan cepat layu atau busuk. Jadi memang sebaiknya food preparation dilakukan setiap minggu. Jadi mungkin awal-awal memang bakal sulit gitu, karena memang belanja dalam jumlah besar itu kadang bikin bingung gitu. Misalnya mau belanja ayam atau ikan, nah kita pasti awal-awal masih bingung butuhnya berapa kilo ya, terus kalau beli kebanyakan mubazir nggak ya gitu. Nah sebenarnya ini bakal terjadi paling cuman di bulan pertama atau bulan kedua aja, karena sampai bulan kedua aja, karena memang selanjutnya bakal kayak ketemu polanya sendiri gitu. Misalnya kalau beli ikan tuh butuhnya, kalau beli ikan kembung misalnya butuhnya cuma 1 kilo, terus kalau misalnya dipaduin sama ayam nih, minggu ini butuhnya ayam cuma bakal butuh 1 ekor, terus ikan bakal butuh 1 ekor, terus telur misalnya cuma butuh 1 kilo gitu. Jadi seiring berjalan waktu kalau diterapin terus memang bakal lebih mempermudah kalau dilakukan food preparation tiap minggu gitu. Terus pas ketika mau masak pun juga kalau bahan-bahannya udah ada, terus udah dibersihin juga, misalnya ikan gitu atau ayam udah dibersihin, udah dipotong, udah tinggal cemplung-cemplung, itu bakal menghemat waktu banget. Terus nggak bikin capek juga, nggak bikin ribet juga. Jadi saran saya memang nggak belanja per hari gitu, belanjanya per minggu. Jadi tips yang kedua adalah itu tadi, meal preparation atau food preparation untuk mempermudah proses memasak. Ih, lucu sekali kelincinya, diselimutin tidur. Itu dia tidur. Kok siang-siang tidur? Enggak. Ini tidur siang, Bu. Oh, tidur siang. Jadi siang-siang boleh ya tidur ya? Oh. Itu adalah pertanyaan yang suka Haki ajukan kalau saya nyuruh dia tidur siang gitu. Nah, sekarang lanjut lagi tips yang ketiga. Kalau tadi food preparation, nah sekarang lanjut ke meal plan. Jadi ini bedanya adalah kalau tadi food preparation kita nyiapin bahannya, kalau meal plan ini kita nyiapin rencananya. Nah kalau food preparation bagusnya tiap minggu aja 1 kali, sekaligus beli banyak gitu. Nah kalau meal plan itu bagusnya tiap hari aja gitu. Kalau saya sih milihnya biasanya malam hari gitu. Jadi kalau mau masak besok, malam sebelumnya saya udah punya rencana masak. Jadi malamnya saya bakal ngecek kulkas kira-kira ada bahan apa, terus pengen masak apa. Nggak sampai disiapin sih biasanya, cuman rencana aja, ditulis, terus besok tinggal dikerjain gitu. Jadi pagi-pagi nggak bingung. Ini nih yang bikin mengurangi rasa bingung tiap hari mau masak apa. Nah biasanya sih karena memang malamnya direncanakan nggak pakai buru-buru, biasanya malah lebih bebas buat berimajinasi gitu mau masak apa. Misalnya di kulkas ada ikan nih, biasanya kan cuma digoreng gitu atau dipepes, terus tiba-tiba malamnya keingetan, oh kayaknya pernah lihat resep sop ikan nih di Instagram mana gitu. Nah jadi masih sempet nih punya waktu buat searching resep baru atau resep yang pengen dicoba, karena memang nggak buru-buru juga kan. Jadi masakannya juga lebih bervariasi jadinya. Itu namanya recorder, buat rekam sama dengerin musik. Nah tadi udah ada tiga tips. Tips yang terakhir adalah untuk menu yang bisa disimpan lama. Kalau bisa masaknya jangan buat sekali makan atau buat sehari aja, tapi masak buat beberapa porsi gitu. Misalnya kalau mau bikin sambal yang matang ya, bukan sambal mentah gitu. Kalau saya biasanya kalau bikin sambal
eh, bakal dibikin buat 3 kali, bukan 3 kali malah 3 hari, buat 3 hari makan 3 kali, berarti 9 ya, buat 9 porsi gitu kan. Sambal memang nggak bakal terlalu banyak dipakai, nggak bakal terlalu banyak juga makan sambalnya, jadi bikinnya buat 3 hari makan. Jadi untuk makanan yang bisa diawetin, maksudnya bisa dimasukin kulkas atau bisa digoreng lagi atau bisa dipanasin lagi, itu bikin dalam jumlah besar. Ya sebenarnya ini tergantung kita ya, maksudnya ada beberapa orang yang memang nggak suka makan masakan yang dipanasin. Ya balik lagi ke pilihan masing-masing. Kalau saya sendiri memang menu yang bisa disimpan kayak sambal, atau misalnya kalau lagi mau bikin bacem nih, kan lama ya bikinnya, dan menurut pengalaman sendiri sih si bacem itu bisa disimpan sampai 2-3 hari di dalam kulkas gitu. Jadi bisa saya kalau bikin bacem, mau tempe, mau tahu, bikinnya memang untuk beberapa kali makan gitu, nggak cuma untuk sehari. Jadi misalnya ada satu papan nih yang bikinnya langsung satu papan gitu, nggak dibagi-bagi per porsi buat makan sehari gitu. Jadi langsung bikin banyak, terus sebagian dimakan hari ini, sebagian disimpan di tempat yang seharusnya. Jadi misalnya dimasukin ke dalam wadah tertutup, terus disimpan di dalam kulkas atau di dalam freezer. Jadi besok-besok tinggal bikin sisanya, kecuali sayur ya. Kalau sayur memang nggak bisa disimpan, jadi besoknya ya udah tinggal bikin sayur gitu misalnya. Atau kalau butuh protein hewani ya udah tinggal goreng ikan atau tinggal goreng ayam gitu. Jadi selain mempermudah juga, terus menghemat waktu juga dan menghemat gas juga biasanya, karena sekali bikinnya sekali banyak gitu. Terus untuk tips yang terakhir, ini tips yang kelima ini sebenarnya buat mengurangi rasa bosan makan masakan rumahan. Jadi saya sendiri sebenarnya dari dulu merencanakan, ini baru sekedar rencana ya, belum terwujud seutuhnya. Jadi dulu tuh rencananya tiap hari Sabtu saya tuh bakal nyobain apa sayang? Ini dibukain. Sini. Kayak aku nggak buka mati lampu. Nih, udah nyala lagi. Jadi dulu itu sebenarnya punya rencana tiap hari Sabtu saya bakal masak makanan baru, dan itu dari luar Indonesia gitu. Jadi misalnya saya cari resep masakan Turki atau masakan India, nah dicobain tiap hari Sabtu. Cuma sampai sekarang paling baru seminggu atau 2 minggu terlaksana, terus kedepannya lupa lagi atau nggak sempet gitu. Jadi tips dari saya buat mengurangi bosan ya gitu, rajin-rajin nyobain resep baru kalau perlu yang memang belum pernah dicobain sama sekali gitu. Karena sekarang kan eranya gampang banget cari informasi dari mana-mana. Jadi kalau bisa gampang banget nyari resep, mau itu resep Indonesia, resep tradisional Indonesia, mau itu resep makanan dari luar negeri, itu gampang banget dicari. Dan bahannya pun sudah juga mulai ada di mana-mana gitu. Jadi buat mencegah bosan makan masakan yang itu aja, ya itu tadi, rajin-rajin nyobain resep baru. Walaupun gagal ya coba lagi. Biasanya sih apapun yang dimasak bakal kemakan juga gitu, mau rasanya segimanapun. Helia, ada Helia. Nah itu tadi tips bagaimana caranya konsisten memasak di rumah dari saya. Semoga bermanfaat.